Yang lebih menakjubkan, saya baca hidayah benar-benar di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Allah, terkadang seorang dapat diterpa oleh hidayah, disapa oleh hidayah di kondisi-kondisi yang sangat sulit. Contoh, ada seorang bernama Amr bin Thabit Al-Ansari yang dikenal dengan Al-Usairim. Dia ini waktu Nabi datang ke kota Madinah mendakwahi Islam, mendakwakan Islam, dia tidak beriman, dia tidak mau beriman. Tiba-tiba dia beriman kapan? Dia beriman tatkala terjadi perang Uhud. Tatkala kaum muslimin terdesak, kaum muslimin berjumlah cuma 700, dikepung oleh 3.000 orang, justru tatkala Islam dalam kondisi terdesak, dia malah masuk Islam. Allah kasih hidayah, Allah ingin hidayah bagi dia. Kemudian dia pun menyatakan Islamnya, kemudian dia berperang, kemudian dia mati syahid, dikenal Al-Utsairim, mati syahid, wa ma sajada walau sajdah, dan dia tidak pernah sujud meskipun hanya sekali. Hidayah menyapa dia di penghujung kehidupannya. Kok bisa demikian ya Ustaz? Kata para ulama, orang-orang yang seperti ini yang dapat hidayah di penghujung hayatnya ya, kemungkinan besar karena ada kebaikan-kebaikan dalam hatinya. Dan sebaliknya kalau ada orang di awal kehidupannya penuh dengan keimanan, di akhir kehidupannya ternyata terlepas dari hidayah, dia meninggalkan hidayah atau hidayah meninggalkannya, ini juga berkaitan dengan kebaikan hatinya. Oleh karena dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah fima yabdulin nas wa huwa min ahlin nar. Kata Nabi SAW, sungguh salah seorang dari kalian benar-benar melakukan amalan penghuni surga. Mungkin dia haji, mungkin dia umrah, mungkin dia salat. Tapi amalan tersebut kata Nabi fima yabdulin nas, menurut yang dilihat oleh orang lain. Yang menurut dilihat oleh masyarakat orang ini orang soleh, tetapi hatinya ada penyakit. Kata Nabi wa huwa min ahlin nar, ternyata dia penghuni neraka jahanam. Subhanallah, ada kisah seorang di Arab Saudi dari Qasim, ada dikenal dengan Al-Qasimi ya. Konon dia dari Mesir, konon dia dari Saudi, tapi terkenal. Dia punya buku. Bukunya judulnya As-Sira' Baina At-Tauhid wal Wathaniyah. Seperti judulnya. Pertarungan antara tauhid dengan penyembahan berhala. 2 jilid kalau tidak salah dia tulis. Buku yang sangat indah yang sekarang masih dipakai untuk membantah kekufuran. Tetapi banyak yang menjelaskan orang ini terkena penyakit gurur, sombong, angkuh. Karena tidak ada yang menulis seperti dia di zaman dia. Akhirnya dia angkuh, akhirnya dia murtad. Oleh karena seorang berhati-hati. Tatkala dia beramal soleh, tatkala dia haji atau umrah, jangan angkuh, jangan sombong. Orang melihat dia seakan-akan dia orang yang soleh, tapi ternyata ada penyakit dalam hatinya. Sehingga bisa jadi orang tersebut akhirnya ditutup dengan su'ul khatimah. Dan sebaliknya ada orang mungkin di atas kesesatan atau non-muslim, tapi dia memiliki hati yang baik. Gara-gara hati yang baik ini, di akhir hayatnya Allah beri hidayah kepada dia, sehingga akhirnya dia masuk Islam. Contoh tadi, ya, Amr bin Thabit Al-Ansari atau dikenal dengan Al-Usairim, tadinya menolak dakwah Nabi SAW. Menolak terus. Sampai 2 tahun dia menolak dakwah Nabi SAW. Tahun 3 Hijriah, terjadi perang Uhud. Tatkala kondisi kaum muslimin terdesak, 700 orang, musuh 3.000 orang, justru dia masuk Islam dalam kondisi demikian. Hidayah datang terkadang tidak diduga.